Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Drop to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menyelesaikan masalah di kota Kingsan, Xiaoyan kembali ke lembah untuk melanjutkan retretnya. Xiaoyan merasakan tatapan dingin saat tubuhnya saat memasuki lembah. Tatapan itu tentu dari Medusa yang masih di tempat ini. "Sudahkah kamu menyelesaikan masalah kamu?" tanya Medusa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Fluktuasi aura kamu semakin besar. Doki di tubuhmu juga berulang kali merembes keluar. Kamu harusnya bergegas dan melakukan retret secepatnya." Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiaoyan dibandingkan dengan masalah. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia lepaskan sebelumnya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya menjadi semakin tak terkendali. Selain itu, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. "Aku terdesak waktu dan berencana memulai retret mendalam sekarang. Selama aku retret, aku akan menutup gua gunung. Aku akan meninggalkan Xian untukmu," ucap Xiaoyan pada Medusa. "Baik, saya belum kembali ke ras rakyat ular. Selama perjalanan kembali ke Kaisaran Chiama, aku mungkin akan kembali ke suku setelah kamu keluar dari retretmu." Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Medusa. "Apakah kamu perlu aku menemanimu?" ucap Xiaoyan. "Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras ular kami. Tidak dapat dihindari akan ada masalah yang tidak perlu jika kamu datang," jawab Medusa. Xiaoyan menggosok kepalanya karena malu ketika dia melihat ini. "Kalau begitu, mari kita lupakan saja. Kalau begitu aku pertama akan pergi ke gua gunung dan akan memulai retret sebentar. Aku akan meninggalkan Xian untukmu." Xiaoyan tidak menunda lagi ketika dia melihat dia mengangguk. Medusa mengirim Xiaoyan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini tampaknya sedikit takut untuk mengikutinya ke ras suku ular. Setelah semuanya, Xiaoyan langsung mulai melakukan retretnya. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau. Xiaoyan mulai memasuki kondisi pelatihannya dan membentuk segel pelatihan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di pikirannya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat ke arah toren Doki yang berderap di dalam pembuluh darahnya dengan cara yang kacau. Dia tak berdaya, menggelengkan kepalanya. Untungnya tubuh ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Doki setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit yang jauh dalam tulang-tulangnya. Xiaoyan perlahan melemparkan gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengelola pemberontakan Doki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Doki ini yang melonjak secara acak dibagi menjadi beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Doki itu mengikuti rute dari mantra api dan dengan cepat diedarkan. Sementara itu beredar, perasaan aneh yang tampaknya ada di dalam rohnya perlahan muncul di hati Xiaoyan. Kemajuan dari Douhuang ke Douhuang bukanlah masalah biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan jumlah energi luar biasa, seperti Xian. Suatu jumlah energi yang begitu besar secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan energi yang terkumpul untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Douhuang. Oleh karena itu, dia hanya membutuhkan energi yang cukup untuk maju. Setelah ia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke kelas Douhuang adalah masalah yang mudah dicapai. Konsep waktu cukup samar di dalam hutan gunung. Pada saat ini 1 bulan sudah berlalu sejak Xiaoyan mulai retretnya, namun tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu Xian masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun dia memecahkan kepompong untuk keluar dari sana. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini.
Medusa melemparkan pandangannya ke arah pintu yang ditutupi batu. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaranku. Medusa tanpa daya menghela nafas. Dia hanya bisa menarik tatapannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki metode pelatihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas yang sangat membosankan ini, yaitu menunggu dan melindungi kedua orang itu. Hari-hari di lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Setiap suara dari dunia luar mengalami kesulitan menyebar ke tempat ini. Ini memberi Xiaoyan dan Xian lingkungan paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari yang tenang sekitar 2 bulan. Sumber dari perubahan ini adalah karena Xiaoyan. Namun tepat ketika Medusa akan memasuki mode latihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih karena fluktuasi yang kuat. Dia segera terkejut dan dia dengan cepat melacak sumbernya. Itu secara mengejutkan tempat di mana Xiaoyan melakukan retreat-nya. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia sudah pernah mengalami kemajuan dari Douhuang ke kelas Douhuang, tapi tidak sebesar energi ini yang dia butuhkan. Tentu saja Medusa tidak menyadari seorang Douhuang biasa maju ke Douhuang tidak akan membutuhkan penyerangan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap bisa paling hanya menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun berbeda untuk Xiaoyan. Tidak hanya ada metode Qi yang kuat seperti mantra api di dalam tubuhnya, tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi yang setebal lengan seseorang dengan cepat akan disempurnakan menjadi benang yang sekecil jempol seseorang setelah melewati ketiga pos pemeriksaan ini. Di sisi lain, rotasi energi berwarna-warni perlahan berputar di udara, sementara energi alami berulang kali diserap. Setelah kekuatan menarik dari pusaran itu berangsur-angsur menjadi semakin kuat, bahkan energi di luar lembah mulai samar-samar menggumpal ke arah lembah kecil itu. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajahnya yang cantik segera berubah sedikit. Pegunungan binatang sihir ini memiliki banyak binatang sihir yang kuat. Mereka sangat sensitif terhadap energi. Munculnya riak yang kuat di tempat ini pasti akan menarik banyak perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu yang ditransmisikan Xian tampaknya dipengaruhi oleh riak energi alam yang kuat. Setelah itu segera memancarkan cahaya ungu hebat. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian dari energi alam di dalam lembah terpisah dan dengan liar bergegas menuju ke pompong itu. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia mengamati sekelilingnya, kemudian dia membentuk segel untuk membuat penghalang di lembah. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang sihir terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk lembah selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Dua orang ini benar-benar tidak membuat seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa pahit pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan yang luar biasa dari sebelumnya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Medusa yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini skala ular 7 warna tiba-tiba muncul di dahinya yang halus. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya berwarna-warni. Tangan halus Medusa dengan lembut mengusap 7 skala berwarna di dahinya. Auranya agak kacau untuk pertama kalinya. Tanda ini diciptakan dari tapak roh yang dia simpan di dalam altar ras ular mereka. Hanya dukun dari ras ular yang dapat memberitahukannya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya ini terjadi ketika suku ular benar-benar bertemu dengan bahaya besar. Meskipun telah menjadi ketua ras ular selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode memanggil ini digunakan.
Dari kelihatannya masalah besar memang menimpa rakyat ras ular. Medusa menghirup nafas dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun ketika tatapannya menyapu kepompong cahaya dan gua, dia ragu sejenak. Setelah merenung dalam waktu lama, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci ruang yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kamu berdua. Ini harusnya sudah cukup untuk melindungi kamu berdua saat kamu maju di sini. Kali ini tampaknya rakyat ras ular telah bertemu dengan bencana besar. Aku harus kembali. Setelah aku menyelesaikan masalahku, aku akan kembali ke sini lagi, ucap Medusa. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu dia mengusap tanda 7 ular berwarna panas di dahinya. Sikap membunuh yang dingin dan bergelombang perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Tubuhnya bergerak diisi melalui segel di ruang angkasa dan dengan cepat menghilang. Singkat cerita, setelah Medusa pergi, lembah menjadi benar-benar sunyi. Kunci ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja datang ke tanah yang tenang ini. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah yang dalam yang terisolasi dari dunia luar. Musim semi menghilang dan musim gugur pun tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiaoyan dan Xian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun lama waktu telah habis, masih tidak ada aktivitas aneh di lembah. Lembah masih tampak sepi. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Pada hari tertentu, gerakan aneh yang berbeda akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai secara bertahap berhenti berputar. Energi megah mengalir turun seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti toren di pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah yang sekarang disembunyikan oleh rumput liar, sementara yang lain mendarat di kepompong cahaya yang ditutupi oleh rumput liar. Kedua pilar energi yang lebih dari 10 kaki besar memotong udara. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong ringan, sementara yang lain memasuki gua. Kepompong ringan di dalam lembah berubah warna gelap setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong cahaya. Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel-segel ini tampak cukup misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata setengah bulan berlalu, badai penuh petir melintas di mata hitam gelapnya satu demi satu saat mereka membukanya. Di sisi gua, Xiaoyan yang sedang berlatih sudah mulai mengakhiri retretnya dan energi yang megah menyebar. Suara pelan tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera banyak garis retak kecil muncul. Laki-laki muda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu meledak terpisah. Kedua kakinya digantung di udara kosong, dan dia terus tetap mengapung di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak. Dia merasakan gunung berguncang seperti dauki meletus di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang kuat tersapu dengan cara yang seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Dia baru merasakan ini adalah kekuatan Do Huang sejati. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiaoyan dapat melihat sebuah kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar di dalam lembah. Selain itu, karena ia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, ia bisa merasakan kehidupan yang kuat teraglomerasi dalam kepompong itu. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai seluruh tempat area pegunungan, dan dia melihat banyak binatang sihir. Pemindaian Xiaoyan ini tidak luput dari pandangan binatang sihir tingkat tinggi. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan hanya ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritualnya jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba menyerangnya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih yang tebal di dahinya.
beberapa gemetar tidak dikenal dengan tenang muncul jauh di dalam rohnya. Xiaoyan menghirup nafas yang dalam dari udara lembab. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang megah sekali lagi tersapu keluar. Namun itu tidak menyebar kali ini. Sebaliknya itu bergegas ke segel api di dalam dahinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja mengisi ke segel api ketika suara rendah dalam teredam meledak dalam pikirannya. Segera matanya berubah menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih yang padat muncul di depannya. Ada kegelapan gelap tanpa dasar di kedua sisi jalan itu. Sepertinya tidak ada ujung jalan api kecil ini dalam sekejap. Tubuh Xiaoyan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil itu. Ketika kekuatan spiritual sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalur api kecil itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar sedikit. Roh Xiaoyan dibebankan ke lubang api. Api putih yang menyilaukan itu tiba-tiba menghilang. Itu digantikan dengan kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat lebar sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai langit karena menopang aula yang sangat besar ini. Aula ini ditutupi dengan sejumlah kelompok cahaya yang terbungkus dalam cahaya hijau giok. Roh Xiaoyan menyapu mereka dan terkejut. Kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di setiap cahaya itu. Roh Xiaoyan bergulir karena adegan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan cepat menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba teraglomerasi pada sekelompok cahaya hijau giok yang berada di dekat tempat tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai dalam hati Xiaoyan adalah pria tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Soul. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera ruang itu meledak terpisah seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan kegelapan yang luar biasa padat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengan itu saja, itu sudah menghancurkan sisa-sisa kekuatan spiritual Xiaoyan ke dalam ketiadaan. Xiaoyan yang berada di lembah tiba-tiba membuka matanya saat tubuh rohaninya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya tampak sedikit terkejut. Dia bisa menjamin tempat yang telah dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya adalah tempat Hall of Soul yang misterius itu. Aula yang sangat besar dari sebelumnya harusnya menjadi tempat Hall of Soul yang sangat misterius. Xiaoyan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah-tengah ruang itu, Xiaoyan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin Hall of Soul. Dalam hal apapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah kekuatannya telah sangat melambung. Dia masih tidak cocok untuk ahli misterius itu. Aula jiwa ini memang memiliki banyak orang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya bahkan pelindung Wu tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Xiaoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian dia mengusap dahinya dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia setidaknya tahu bahwa Yao Lao saat ini masih hidup. Setelah itu Xiaoyan bergegas keluar dari gua. Sebuah suara keras segera terdengar. Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Xiaoyan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah dan segera berhenti di atas kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar itu. Meskipun dia sudah tahu evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar, itu benar-benar tidak mudah bagi gadis kecil ini untuk naik tingkat. Di mana Cailin? Apakah dia pergi? Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara dengan tidak yakin pada dirinya sendiri. Tatapannya tertuju pada sebuah gulungan di batu besar dan dia melihatnya. Setelah membaca gulungan itu, ekspresi Xiaoyan juga berubah sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tampaknya masalah yang dihadapi suku ular kali ini memang cukup merepotkan.
Karena itu dia harus menjaga tempat ini sampai Xian sudah menyelesaikan transformasinya. Xiaoyan mengambil waktunya untuk melanjutkan pelatihan. Singkat cerita, waktu dengan cepat mengalir. Tanpa disadari setengah bulan telah berlalu, kepompong itu akhirnya makin padat. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat, tetapi ada sedikit garis retak yang menyebar. Garis-garis retakan juga memancarkan manik-manik cahaya ungu. Dari kelihatannya sepertinya itu tidak akan lama sampai Xian keluar dari kepompong. Seorang berjubah hitam digantung di udara di atas lembah. Pada saat ini tangannya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Segel-segel itu dibentuk dengan laju yang semakin cepat. Pada akhirnya beberapa bayangan muncul. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemerahan muncul di wajahnya dan keringat padat terbentuk di dahinya. Kelelahan Daoqi karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang itu tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiaoyan berteriak, "Segel pembalik laut!" Setelah mendorong telapak tangannya, Daoqi yang megah melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiaoyan. Lapisan cahaya giok hijau diam-diam teraglomerasi dalam energi megah ini. Sebuah kutik giok hijau yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian tangan sebening kristal hijau giok membekas seukuran tangan tiba-tiba ditembak. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun energi megah yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Orang bisa melihat bahkan udara di mana ia terbang akan menjadi terdistorsi. Jejak cahaya hijau yang dikristalkan melintas di langit. Akhirnya itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara gemuruh bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak air seperti gelombang terbentuk dan dengan cepat menyebar dari daerah tempat kunci spasial itu berada. Sesaat kemudian kunci spasial ini yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya telah dipecahkan oleh Xiaoyan dan lubang setinggi 10 kaki telah dibuat. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang, menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa. Kekuatan segel pembalik laut ini bahkan lebih kuat daripada Open Mountain Seal. Ini memang layak menjadi teknik Do yang kuat, yang mengharuskan seseorang untuk menjadi seorang elit Do Huang untuk berlatih. Xiaoyan telah mengalami kesulitan keterampilan segel dewa ini ketika dia mulai berlatih Open Mountain Seal saat itu. Oleh karena itu dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Open Mountain Seal sesukanya. Di sisi lain dia bahkan belum mencapai penguasaan awal dari segel pembalik laut ini. Sepertinya aku perlu melatihnya dengan... Jika aku bertemu dengan seorang elit Douzong di masa depan, segel pembalik laut ini mungkin dapat mencapai hasil yang mengejutkan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan bergumam dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah dengan keras berguncang. Xiaoyan juga terkejut ketika dia merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Kepompong cahaya berwarna ungu di tengah lembah memancarkan cahaya yang terang dan kuat pada saat ini. Setelah itu cahaya ini semakin padat dan semakin banyak garis retak muncul. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada pilar cahaya berwarna ungu yang semakin besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, dia samar-samar dapat melihat sosok manusia buram di dalam pilar cahaya itu. Pilar cahaya dipertahankan sejenak sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiaoyan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Cahaya ungu samar berlama-lama di tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona sihir. Rambut panjang dan halus berwarna ungu yang tersebar ke bawah, indah dan menonjol. Bagian dari tubuh dewasanya yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang. Melihat penampilan yang agak matang namun imut, ini mengejutkan si kecil Xian yang telah tumbuh besar. Xiaoyan tercengang saat dia melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa. Itu benar-benar kacau. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil itu akan berkembang dengan baik menjadi sangat menarik. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya.